Guys, jadi gue mau share pengalaman gue bukan cuma soal maraton yang gue ikutin ya, karena obviously sekarang gue lagi siap-siap untuk maraton, tapi soal perjalanan di balik maraton gue. Dulu gue pikir kalau maraton tuh cuma soal fisik, lari, jaga makan, mental kuat, tapi ternyata yang kuat bukan cuma badan guys, tapi juga dompet. Apalagi buat ikut Boston Marathon kemarin, emang wajib banget fokus soal keuangan juga. Jadi pas kemarin setelah Boston Marathon, gue berasa kayak langsung lanjut maraton gitu. Maraton kerja tapi ya, MC, syuting, kerja sampai subuh, dan itu karena nutupin pengeluaran sebelumnya gitu, karena banyak banget pengeluaran gue yang pakai kartu kredit. Dan jujur itu nyiksa banget guys, karena gue fokus banget sama persiapan lari tapi bukan sama persiapan pengeluaran gue. Sorry ya for being too real. Nah, karena 31 Agustus ini gue bakal ikut Sydney Marathon, akhirnya gue memutuskan untuk siap budgeting. Yup, gue siapin fisik, mental, dan finansial gue. Nanti pas sampai kantor gue kasih lihat ya gimana cara gue mengatur keuangan gue. Sekarang gue mau latihan lari dulu. Yo! Oke, jadi langsung aja sesuai janji gue, begitu gue nyampe kantor, gue akan kasih lihat lu gimana cara gue ngatur budgeting gue untuk nanti ke Sydney Marathon. Nih, pertama gue buka aplikasi Finatex. Dan setelah itu, gue langsung ngecek di tabungan gue, ini ada namanya budget calculator. Jadi ini yang namanya Zero Balance Budgeting System. Sama seperti nenek gue dulu gitu ya, ketika dia ngedapetin duit, dia masukin ke amplop gitu. Nah, tapi setiap amplop itu memang dikhususkan atau didedikasikan untuk kebutuhan yang beda-beda. Misalnya, satu amplop untuk kebutuhan rumah, satu amplop untuk makan di restoran, satu amplop itu untuk bayar uang anak sekolah, satu amplop buat Sydney Marathon. No, nenek gue gak Sydney Marathon, maksudnya ini untuk gue guys. Jadi karena amplopnya ini ribet ya kalau misalnya kita taruh di rumah, gue taruhnya di aplikasi Finatex ini. Sekarang kita langsung ngecek tuh, gue tinggal masukin gaji gue, oke, dan habis itu dari situ gue bisa langsung pisahin kira-kira kebutuhan gue nanti di Sydney Marathon tuh apa aja. Apakah gue akan bayar untuk pertama flight, hotel, dan setelah itu uang makan gue di situ, habis itu uang souvenir gue, nanti ketika gue jalan-jalan, shopping dan lain-lain gitu, pokoknya banyak banget. Jadi disitulah gue mulai budgeting, duit segini yang gue butuhin untuk pergi ke Sydney Marathon. Ini pertama kali banget gue budgeting dan gue bersyukur banget gue dibantu sama Finatex. Jadi cara gue nge-budgeting ini, kalau misalnya nanti di Sydney ternyata pemakaian duit gue itu udah hampir kena batas budget gue, ya udah gue bener-bener bakal sangat hemat banget gitu. Kalau misalnya nggak ada budgeting, gila, boros banget. Yang ada ketika tagihan kartu kreditnya muncul, gue yang kayak, ini mau bayar pakai apa? Stres. Dan itu yang nggak sehat. Gue akan rekomendasi kalian untuk coba lihat Finatex. Siapa tahu aja kalian sendiri juga bisa belajar bagaimana kita budgeting dengan sehat dan dengan benar. Sehingga kita tidur pun juga nggak stres ya guys. Hopefully it helps.